Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Ayu Askia, absen 23 dari kelas MP2A. Pada training kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai closing the sale. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih tujuan dari training kali ini itu apa? Jadi, tujuan dari training kali ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan para salesperson dalam menjual produk serta memperbaiki suasana hati saat melakukan interaksi dengan calon konsumen. Cara penjualan yang lebih produktif, lalu strategi jitu memanfaatkan kecerdasan sosial serta emosional, dan kinerja yang maksimal menjadi salah satu hal yang ingin dicapai dengan adanya training kali ini. Lalu ada manfaat dari training kali ini itu yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan setiap konsumen secara profesional dan cepat. Lalu selalu siap dihubungi kapan saja oleh para konsumen dan pelanggan. Lalu yang ketiga, memiliki karakter diri yang terpercaya dan bisa diandalkan. Lalu, bisa memberikan berbagai informasi dan pengetahuan yang lengkap mengenai berbagai produk yang ditawarkan. Lalu, bisa menjalin komunikasi yang memuaskan, cerdas, dan bijak bagi semua konsumen. Lalu, bisa memberikan sikap yang ramah dan sabar dalam melayani pelanggan sepenuh hati. Lalu bisa terus meningkatkan optimisme dalam terus melonjakkan angka penjualan, dan yang terakhir yaitu mampu meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan berbagai transaksi penjualan. Kita lanjut ke materi, yaitu closing the sale. Ada yang tahu nggak sih apa itu closing the sale? Nah, closing the sale itu merupakan proses mengajukan pertanyaan kepada customer untuk meminta jawaban yang memberikan wiraniaga izin untuk menyelesaikan transaksi. Proses ini melibatkan adanya produk atau servis dan uang. Closing the sale ini dilakukan guna untuk mendorong customer untuk membuat keputusan pembelian. Lalu selanjutnya ada manfaat dari closing the sale. Nah, manfaat dari closing the sale itu sendiri yang pertama, untuk mengenalkan produk yang ada pada konsumen. Supaya produk kita dapat dikenal dan diminati oleh banyak masyarakat, kita bisa menambahkan penawaran yang menarik supaya pembeli itu semakin tertarik dengan produk yang kita jual. Lalu yang kedua itu untuk penutupan aktivitas penawaran produk yang ditawarkan. Jadi seperti halnya dinyatakan deal antara kedua belah pihak, antara konsumen dan penjual, sehingga terjadi pertukaran barang dari penjual dengan uang dari konsumen. Lalu ada pentingnya closing the sale. Nah, closing the sale itu penting yang pertama untuk memudahkan wiraniaga untuk menawarkan produk atau barang yang wiraniaga tawarkan kepada para konsumen. Nah, yang perlu kita tawarkan yaitu produk apa aja sih yang kita jual, lalu produknya itu pilihannya ada apa saja, lalu bagaimana kualitas produk yang kita jual. Kita juga bisa menawarkan produk melalui iklan, lalu bisa melalui brosur atau melalui penjualan sendiri. Lalu ada membangkitkan daya beli yang kuat. Nah, membangkitkan daya beli yang kuat itu seperti apa sih? Nah,
Jadi, membangkitkan daya beli yang kuat yaitu percobaan untuk memunculkan kemauan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli dan mendapat barang yang mereka butuhkan. Jadi, setelah kita atau wiraniaga menawarkan produk yang dijual, hal tersebut akan membuat masyarakat atau konsumen tertarik dan memutuskan untuk produk yang kita jual atau produk yang wiraniaga jual. Lalu selanjutnya, dalam closing the sale itu ada beberapa faktor kesulitan. Nah, yang pertama itu, faktor kesulitan dalam closing the sale ada takut gagal atau takut ditolak. Perasaan takut gagal dapat menyebabkan wiraniaga berupaya terlampau berlebihan untuk menutup penjualan atau bisa dibilang terlalu tergesa-gesa dan gugup. Nah, akibatnya mungkin negatif dan hasil yang dicapai pun tidak sesuai dengan harapan wiraniaga tersebut. Lalu, faktor kesulitan lainnya yang kedua ada kurangnya percaya diri. Jadi, setiap wiraniaga perlu mencamkan bahwa kepercayaan calon konsumen atau calon pembeli terhadap wiraniaga itu sama pentingnya dengan kepercayaan terhadap produk yang wiraniaga itu tawarkan. Nah, wiraniaga yang matang bersikap tidak ragu-ragu tentang diri sendiri atau produk yang mereka tawarkan. Jika wiraniaga itu percaya diri, maka konsumen akan merasa percaya dan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh wiraniaga tersebut, dan wiraniaga tersebut akan melakukan closing the sale lebih awal. Lalu, faktor kesulitan selanjutnya yaitu presentasi penjualan jelek. Nah, presentasi penjualan yang jelek itu bisa disebabkan karena perencanaan presentasi yang tidak cermat, lalu perencanaan presentasi yang kurang persiapan, lalu kurangnya komunikatif antara wiraniaga dengan konsumen, lalu kurangnya latihan wiraniaga pada saat ingin mendemonstrasikan barang atau produk yang mereka tawarkan. Lalu faktor kesulitan dalam closing the sale yang terakhir yaitu ketidakmampuan untuk meminta. Pada umumnya, orang itu senang untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Sebaliknya, sedikit orang yang ingin meminta bantuan atau menempatkan diri mereka dalam posisi memerlukan orang lain. Sikap positif wiraniaga menutup penjualan merupakan suatu proses dua arah. Baik wiraniaga maupun calon konsumen memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Nah, wiraniaga itu tidak hanya meminta kepada calon pembeli saja, tapi menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan pokok juga. Nah, sebelum melakukan closing the sale, wiraniaga itu akan melakukan trial closing dahulu. Nah, apa sih manfaat dari trial closing itu sendiri? Manfaat dari trial closing itu ada 3. Nah, yang pertama itu cara aman dan mudah untuk menanyakan pembeli untuk melakukan pembelian. Yang kedua itu menghindarkan wiraniaga melakukan penutupan penjualan terlalu awal atau terlebih awal gitu. Lalu manfaat trial closing yang terakhir itu sebagai alat untuk mengetahui bagaimana sih pembeli berpikir mengemukakan keberatan-keberatannya. Nah, pada saat trial closing itu ada waktu yang tepat untuk wiraniaga melakukan trial closing. Jadi wiraniaga itu tidak bisa kapan saja untuk melakukan closing, ada waktunya sendiri. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan trial closing oleh wiraniaga yang pertama itu
setelah presentasi disajikan. Jadi, setelah wiraniaga selesai mempresentasikan produknya, maka wiraniaga akan melakukan trial closing terlebih dahulu. Lalu, pembeli telah percaya dengan produk yang ditawarkan oleh wiraniaga. Setelah pembeli percaya dengan produk yang wiraniaga tawarkan, maka setelah itu wiraniaga boleh atau akan melakukan trial closing. Lalu yang ketiga itu, pembeli melakukan atau memberikan persetujuan kepada wiraniaga. Jadi setelah pembeli setuju, maka sudah waktunya untuk wiraniaga melakukan trial closing. Lalu, wiraniaga telah melakukan demonstrasi. Nah, setelah melakukan demonstrasi, maka wiraniaga itu bisa melaksanakan trial closing. Nah, yang terakhir itu, wiraniaga mampu menangani keberatan calon konsumen dengan baik. Jadi setelah wiraniaga mampu menangani keberatan konsumen, maka wiraniaga itu dapat melakukan trial closing. Jadi, setelah wiraniaga melakukan trial closing, maka wiraniaga akan mudah untuk melakukan closing the sale. Gitu. Nah, sekian pemaparan materi training kali ini mengenai closing the sale yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.